Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pengertian dari as-shaum atau puasa kalau secara bahasa diartikan sebagai mutlaqul imsak, menahan diri secara mutlak, baik dari makan, dari minum, dari perbuatan sekalipun dikatakan sebagai shaum. Hingga bagaimana Allah mengisahkan tentang Siti Maryam di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyah. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk puasa. Apa nadarnya? Yaitu aku tidak mengajak bicara dengan seseorang pun. Tidak berbicara dikatakan dengan shaum atau puasa. Ini puasa secara bahasa. Adapun puasa dalam pengertian secara syariat adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubi syams biniyatin makhsusah, yaitu menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa, apakah makan, minum atau yang lainnya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari jika didasari dengan niat yang secara khusus. Hingga kalau ada orang menahan diri saja tapi nggak didasari dengan niat, bukan dinamakan puasa menurut pengertian syariat. Kemudian dalil dari kewajiban berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum furidho alaikum, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Fungsi dari puasa, jika kita benar-benar mengerjakan puasa, Allah pasti akan menjadikan kita, mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa itu diwajibkan kepada siapa? Orang-orang yang dinyatakan wajib untuk berpuasa ketika terpenuhi ada 4 persyaratan wajib. Apa saja? Yang pertama harus Islam, harus beragama Islam. Adapun orang kafir, dilihat kalau kafirnya kafir asli, dia terlahir dari orang tua kafir, maka bagaimana? Dia tidak diwajibkan di dunia untuk berpuasa. Bukan enak meninggalkan puasa, tapi bagaimana? Nanti gantinya adalah di akhirat. Jika dia terus meninggalkan dan mati tetap dalam keadaan kafir, orang kafir demikian akan diadab oleh Allah selain adab dia dari kekufurannya. Nih, harus orang Islam. Orang kafir asli nggak wajib. Adapun orang murtad bagaimana? Tetap kena tuntutan kewajiban untuk berpuasa. Walaupun dia sekarang dalam keadaan agama lain bukan Islam, tapi kalau sebelumnya sudah menjadi orang yang muslim, maka bagaimana? Tetap terkena kewajiban furu'-furu' Islam seperti mengerjakan sholat dan puasa. Hingga kalau ada orang masuk Islam, sudah Islam, setelah itu murtad 5 tahun, naudzubillah min dzalik, kembali setelah 5 tahun masuk Islam lagi, wajib mengqodoi 5 tahun itu. Selama 5 tahun itu pula harus diqodoi puasanya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus orang yang rasyid, yaitu orang yang baligh dan berakal. Sehingga kalau anak yang belum baligh, bagaimana? Tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Cuma
Bagi anak yang belum balik, ketika anak sudah umur 7 tahun, bagaimana orang tua yang diperintahkan untuk memerintahkan anak mengerjakan puasa kalau anaknya sudah umur 7 tahun. Bahkan kalau anak sudah umur 10 tahun, bagaimana orang tua tidak hanya wajib memerintah, kalau si anak nggak mau mengerjakan setelah diperintah, wajib memukul, karena dikiaskan dengan perintah sholat. Kemudian di samping balik harus berakal, sehingga kalau ada orang walaupun sudah balik cuma dalam keadaan gila, akalnya sudah tidak waras, sudah gila, bagaimana? Tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan puasa. Ini syarat wajib yang nomor 2. Syarat wajib yang ketiga yaitu harus dalam keadaan mukim, dia iqamah, tinggal ada di daerah domisilinya dia, bukan seorang musafir. Adapun orang yang musafir bagaimana? Tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dengan ketentuan ketika safarnya dia adalah sebelum fajar. Contoh, malam harinya dia bepergian jauh, dengan bepergian yang memperbolehkan untuk qashar di atas 85 km. Bepergian jauh, berangkat malam hari, sebelum subuh sudah menjadi seorang musafir, maka bagaimana? Besoknya tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan puasa karena dia dalam keadaan musafir. Karena dia dalam keadaan musafir. Cuma seandainya seorang musafir tetap mengerjakan puasa, bagaimana? Puasanya tetap dinyatakan sah. Puasanya tetap dinyatakan sah, bahkan dinyatakan apa? Jika dia mampu mengerjakan, kuat untuk mengerjakan, maka puasanya itu dia berpuasa sungguh lebih afdol, karena dinyatakan wa antasumu khairul lakum. Seandainya kalian dalam keadaan bepergian cuma terus tetap mengerjakan puasa, yang demikian ini justru lebih baik bagi kalian daripada tidak berpuasa. Adapun kalau nggak mampu, dalam keadaan bepergian, dia perjalanannya berat, kok tetap memaksa puasa, yang demikian ini dinyatakan adalah tidak bagus, ya, karena dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan menjadi kebaikan, bukanlah dianggap suatu yang baik memaksakan puasa padahal dirinya tidak mampu ketika dalam keadaan bepergian. Nih, syarat yang nomor 3 harus iqamah. Yang keempat al-istita'ah, dia dalam keadaan mampu mengerjakan puasa. Sehingga kalau tidak mampu untuk mengerjakan puasa, bagaimana? Nggak wajib baginya. Contoh, orang yang tua renta, dia harus setiap jamnya makan. Kalau enggak, badannya lemes, tidak kuat. Bagaimana? Dia tidak wajib baginya untuk mengerjakan puasa. Cuma tidak luput dari kewajiban mengerjakan puasa, tapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu sekitar 8 on, dibayar untuk pengganti setiap harinya. Dan pembayaran fidyahnya tidak boleh ditakdim di depan. Jadi kalau mauzia sudah dinyatakan tidak akan kuat untuk puasa, langsung baru masuk Ramadan dibayar untuk 30 hari, bagaimana? Nggak sah, kecuali hari pertama aja. Pembayarannya bisa apa? Bisa dengan setiap hari setelah nggak puasa dibayar, atau kalau enggak mau ditaruh di akhir, ya nggak ada masalah. Tapi kalau di awal bayar untuk 1 bulan penuh, selain hari pertama nggak sah, karena nggak bisa untuk ditakdim. Itu kalau kafarah dalam pembayaran fidyah. Nih 4 persyaratan, kalau terpenuhi maka bagaimana? Wajib baginya untuk mengerjakan puasa. Kemudian rukun-rukunnya puasa ada 2. Apa? Yang pertama an-niyah. Dalam puasa harus niat. Dibedakan dalam niatnya di sini antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh baginya untuk niat dari mulai malam sampai zuhur. Sebelum zuhur masih tetap diperbolehkan untuk niat, dengan ketentuan setelah fajar tidak mengerjakan sesuatu apapun yang bisa membatalkan puasa. Ya, karena ini sebagaimana
dalam satu riwayat hadis Nabi ketika tidak mendapati makanan di rumah istrinya, Nabi langsung menyatakan idzan inni shaim, kalau begitu aku tak niati puasa. Kalau sudah tidak ada makanan, idzan inni shaim, kalau begitu tak niati puasa, padahal waktu itu sudah pagi hari. Ini kalau puasa sunnah. Adapun kalau puasa wajib bagaimana? Wajib untuk tabyitun niyah, istilahnya memalamkan niatnya dengan mengerjakan niat sebelum datangnya fajar. Jadi sebelum datangnya fajar dimulai dari apa? Tulu'ul ghurubus syams, dengan datangnya maghrib. Setelah maghrib baru berawal waktu untuk berniat puasa fardu besok harinya. Nih karena dikatakan malam yubayyitin ya la siyamalah. Barang siapa yang tidak mentabyid niatnya, maka dinyatakan puasanya enggak sah. Nah, di dalam niat puasa di sini terdapat perbedaan persepsi antara Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Malik. Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, setiap hari dalam bulan puasa Ramadan itu adalah ibadah tersendiri-sendiri. Jadi hari pertama itu bukanlah puasa, di hari kedua berbeda ibadahnya dengan puasa yang ketiga dan seterusnya. Adapun kalau menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu satu paket. Diibaratkan seperti dalam sholat duhur, itu satu paket. Dalam duhur terdiri dari 4 rakaat. Sehingga apa? Kalau menurut Imam Malik, niat dalam puasa Ramadan cukup diwakili dengan di malam pertama Ramadan. Di malam pertama Ramadan niat untuk 1 bulan penuh itu sudah mencukupi. Nah, di sini para salaf kita mengajarkan kita untuk taklid menggabungkan niat kita antara niat dari mazhabnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik khusus di awal malam pertama Ramadan. Sehingga apa? Pertama di malam pertama Ramadan kita berniat taklid dengan Imam Malik dengan niatnya nawaitu shauma syahri ramadhana kullih hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya berniat untuk puasa 1 bulan Ramadan penuh di tahun ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita tetap untuk berniat sebagaimana niatnya Imam Syafi'i, setiap malam kita niat, setiap malam niat, setiap malam niat terus gitu. Apa fungsinya? Ada 2 fungsi utama di sini. Pertama, kalau seandainya di suatu hari, 1 malam kita kelupaan untuk niat, kita masih ada taklid dengan Imam Malik sehingga apa? Puasa kita tetap dinyatakan sah, kita bisa meneruskan puasa kita tanpa ada kewajiban qadha. Karena kalau orang puasa tidak ada niat, dia wajib seperti orang berpuasa, yaitu menahan diri sampai maghrib. Setelah itu di luar Ramadan dia harus ngodoi karena puasanya nggak sah. Ini untuk bisa sah kayak seperti tadi, karena sudah ada taklid Imam Malik, makanya dinyatakan puasanya masih sah ngikut kepada Imam Malik. Fungsi yang kedua, seandainya ya ini naudzubillah, seandainya ditakdir mati di tengah-tengah Ramadan, maka bagaimana kalau ngikuti pendapat Imam Malik, kita tercatat telah mengerjakan puasa dengan pahala 1 bulan penuh. Tidak tercatat sekarang 15 hari tanggal 15 Ramadan misalkan ditakdir mati, bagaimana? Pahalanya dapat pahala 1 bulan penuh, bukan pahala 15 hari. Itu enaknya kalau kita ikut juga taklid dalam pendapatnya Imam Malik. Ini rukunnya yang pertama. Rukun yang kedua, al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa. Terus semua yang batalkan, nanti kita sebutkan apa saja yang batalkan puasa. Nah, kemudian di antara yang membatalkan puasa ada beberapa perkara yang harus dijaga supaya puasa kita sah. Ada beberapa perkara. Yang pertama yaitu makan dan minum dalam keadaan sengaja. Sengaja makan, sengaja minum. Nah, maka bagaimana? Walaupun sedikit membatalkan. Sengaja ada sisa dari sahur, 1 Jawanya upo, 1 biji nasi, tersisa ada di mulut, sudah masuk subuh, sengaja ditelan, bagaimana puasanya? Batal. Walaupun sedikit, kalau disengaja hukum puasanya batal. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana?
dinyatakan sah puasanya walaupun banyak. Habis satu wakul selesai lupa, setelah itu inget, loh aku hari ini puasa kan sekarang Ramadan, bagaimana? Dinyatakan puasanya tetap sah walaupun satu dapur habis. Karena dinyatakan apa? Man shoma fanasiya tsumma akala fasyariba falyutim shauma fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang berpuasa lalu dia dalam keadaan lupa makan minum, sempurnakan, katanya Rasulullah, sempurnakan puasanya, karena sungguhnya yang ngasih makan itu langsung dari Allah, yang ngasih minum itu langsung dari Allah. Makanya kalau untuk mau puasa doa aja, mudah-mudahan dibuat lupa terus ya. Nih yang pertama. Yang kedua, masuknya suatu barang ke lubang-lubang yang terbuka. Lubang-lubang terbuka dari tubuh, ya mulut, hidung, kemudian telinga, maaf, 2 lubang kemaluan, semuanya barang yang masuk ke situ dinyatakan bisa membatalkan puasa. Ya, semua barang, termasuk kategori barang adalah asap. Asap rokok, nyedot rokok batal. Termasuk garuk-garuk telinga kalau sampai ke dalam batasan batin, bagaimana? Batasan dalam dinyatakan juga bisa membatalkan puasa. Segala sesuatu walaupun setelah itu diambil lagi, dicabut lagi misalkan, bagaimana? Bisa membatalkan walaupun bukan berupa makanan. Segala sesuatu yang sengaja dimasukkan ke lubang-lubang terbuka di dalam tubuh bisa membatalkan puasa. Bagaimana dengan suntik? Ulama terdapat perbedaan masalah suntik. Ini ada menyatakan membatalkan secara mutlak, ada yang menyatakan tidak. Makanya apa? Kita ikhtiyat untuk khurud minal khilaf, kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Kalau memungkinkan suntiknya di malam hari, jangan suntik di siang hari. Dibuat nanti kalau malam hari ke dokter untuk suntik, ya kalau memungkinkan. Ya kalau memang tidak memungkinkan bagaimana? Ya kalau sudah terpaksa, memang pendapat yang kuat masalah suntik itu ulama menyatakan tidak batal. Tapi khurud minal khilaf, karena sebagian menyatakan batal secara mutlak, jangan suntik di siang hari. Nih. Kemudian perkara yang membatalkan juga yaitu apa? Al-junun. Gila walaupun sebentar. Gila kumat 5 menit, gila sembuh, bagaimana? Batal puasanya walaupun sebentar. Nih kalau sudah gila bagaimana? Batal. Sedangkan kalau untuk pingsan bagaimana? Kalau pingsannya itu adalah semua jami'un nahar, mulai subuh sampai maghrib tidak ada sadarnya sama sekali. Nih pingsan mulai kayak habis sahur pingsan sampai maghrib baru sadar, bagaimana? Nggak sah puasanya. Tapi kalau seandainya ada sadarnya atau pingsannya bukan dari awal fajar, jam 7 pingsan walaupun sampai maghrib, karena ada sadarnya dari subuh sampai jam 7, bagaimana? Tetap sah puasanya. Atau dari subuh dia pingsan tapi jam 5 sore bangun sadar, bagaimana? Masih ada sadarnya kan? Tetap sah puasanya. Kalau tidur bagaimana? Walaupun jami'un nahar tidak membatalkan puasa. Cuma ya bukan seperti orang ibadah. Niat setelah sahur tidur bangun maghrib. Bagaimana? Puasanya tetap sah, tapi ya dia meninggalkan beberapa ibadah nanti seperti sholat. Nih. Kemudian yang membatalkan puasa juga yaitu apa? Haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, bagaimana? Batal walaupun di akhir dari apa siang, yang selama belum maghrib, jam 5 lebih 15 menit belum maghrib keluar darah haid, bagaimana? Batal puasanya, wajib diqadha. Ya, atau nifas, keluar melahirkan, setelah itu keluar darah nifas, bagaimana? Batal puasanya. Di antara yang membatalkan juga apa? Ar-riddah, murtad walaupun sebentar. Murtad
10 menit setelah itu dia tobat kembali masuk Islam, bagaimana puasanya? Batal walaupun sebentar. Nah, kemudian juga yang membatalkan puasa yaitu al-istimna, sengaja mengeluarkan mani, sengaja mengeluarkan sperma atau mani. Apakah itu maaf mungkin dengan tangannya, mungkin dengan pandangan, tahu kalau dengan memandang itu bakal keluar mani, bagaimana? Sengaja memang dijadikan untuk memandang supaya keluar mani, ini bisa membatalkan. Kalau seandainya benar-benar keluar mani, batal puasanya. Tapi kalau nggak ada kesengajaan untuk keluar mani, bagaimana? Contoh tidur mimpi basah, keluar mani, bagaimana puasanya? Tidak membatalkan, tidak membatalkan puasa ya, walaupun dia nanti diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian termasuk yang membatalkan pula yaitu al-istiqa, sengaja untuk muntah, sengaja untuk muntah. Misalkan apa? Sengaja digelokok, masukkan tangannya ke dalam kerongkongan dia supaya muntah, akhirnya benar-benar muntah, bagaimana? Batal puasanya kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, bagaimana? Seperti dalam perjalanan, mabuk dalam kendaraan, muntah, atau sakit dia kemudian apa? Muntah, bagaimana? Dengan muntahnya tidak membatalkan puasa, hanya saja ketika sudah muntah berarti menjadikan mulut kita najis karena sebab muntah. Setelah najis dia tidak diperkenankan untuk menelan sedikit pun dari ludahnya kecuali telah mensucikan mulutnya dia dengan berkumur. Dalam berkumur pun harus sampai ke batas dohir. Dengan mubalaghah, kalau sudah suci, kira-kira ludahnya kalau diludahkan itu sudah bersih, bagaimana? Baru sudah dinyatakan suci, boleh untuk menelan ludahnya dia. Tapi kalau belum disucikan, menelan ludah walaupun dengan muntahnya tidak membatalkan, tapi gara-gara menelan ludah yang bercampur najis, hukumnya bisa membatalkan puasa. Nah, ini beberapa perkara ini membatalkan ibadah puasanya. Ada beberapa perkara yang tidak membatalkan ibadah puasanya, hanya saja membatalkan pahalanya puasa. Dinyatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Pertama, al-kadzibu, bohong, dusta yang tidak diperkenankan oleh syariat, dusta yang dinyatakan dosa oleh syariat, bagaimana? Bisa membatalkan pahalanya puasa. Wal ghibah, ngerasani orang, dzikruka akhaka bima yakruhu wa in kana shadiqon. Apa ghibah? Ngerasani, menyebutkan perkara orang lain dengan yang tidak disukai. Kalau dia dengar tidak suka, marah dengan disebutkan itu walaupun benar keadaannya, bagaimana? Ini namanya ghibah, ngerasani. Hukumnya bagaimana? Bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang ketiga, wan namimatu, adu domba. Omongan sini disampaikan ke sana supaya bertengkar, ini akhirnya terjadi cekcok, adu domba, ini juga bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang keempat, wasyahadatuz zur, sumpah palsu. Bohong dengan sumpah, wallahi aku kulaannya sekian, padahal enggak. Ini juga sumpah palsu, bisa membatalkan pahalanya puasa. Dan yang terakhir, wan nadharu bisyahwa, memandang dengan syahwat, ini juga bisa menghilangkan pahala dari puasa, walaupun puasanya sah tapi tidak tercatat pahala. Hingga dinyatakan dalam satu hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak dari orang yang puasa tapi tidak mendapatkan bagian pahala yang besar dari puasanya, hanya saja yang dia dapatkan rasa lapar dan dahaga. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan puasa. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.